Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana bi hidayatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihadihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dengan hadirnya kita di sini ini menjadi keberkahan untuk kehidupan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan juga dengan hadirnya kita di sini, kalau ada kesulitan dalam kehidupan kita, ada masalah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Iya, kalau nggak sehat nggak ke masjid ya. Tapi boleh juga. Oh gitu. Saya pegang aja mungkin ya. Oh, nggak apa-apa lah. Sambil olahraga. Gini lebih jelas. Masya Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah. Malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian tafsir dan mudah-mudahan mengkaji Al-Quran, mengkaji ayat-ayatnya. Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian mengkaji ayat-ayatnya kecuali Allah akan menaunginya dengan naungan para malaikat. Akan dinaungi dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda junjungan yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya, sebagai orang yang mengikuti suri tauladannya, contoh kehidupannya, mudah-mudahan kita selalu bersolawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ilmil ma'ad, amma ba'd. Dan ini solawat ini terus mudah-mudahan terus kita gaungkan ya. Terlebih di hari-hari ini ya, kita diuji betul oleh Allah, bertubi-tubi gitu ya, ujian kaum muslimin nggak hanya datang dari negeri kita sendiri tapi juga datang dari negeri orang lain gitu ya, negeri yang jauh sana, negeri orang-orang yang tidak mengerti tentang kemanusiaan ya, tidak mengerti tentang agama, tidak mengerti bagaimana saling menghargai. Ini luar biasa gitu ya, Masya Allah. Di saat yang sama juga Masya Allah ternyata bukan hanya nabinya yang dihina, tambah lagi dengan cucunya juga dihina juga, Masya Allah, luar biasa gitu ya. Ujian kita selaku umat Islam, selaku pengikut dakwah Nabi, selaku umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu bertubi-tubi. Namun ini diantara yang mudah-mudahan menjadikan kita semakin ya menambah keimanan kita, semakin menambah kekuatan iman dalam hati kita, dan kita meyakini bahwa ya dengan itu ya itu diantara bukti-bukti nyata bahwa sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Benar ya segala firman Allah, benar segala hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi dalam Al-Qur'an banyak sekali cerita, kisah tentang bagaimana para nabi itu dihinakan. Ternyata ya sampai akhir zaman. Karena kaidah tafsirnya yang selalu kami ulang gitu ya. Kalau ada kejadian yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, ya besar kemungkinan kejadian tersebut akan berulang. Ya, para nabi dulu dihinakan, termasuk Nabi Muhammad dicemooh, dihina, sahirun majnun gitu ya, disebut penyihir, disebut orang gila. Ya, ternyata sampai hari ini juga yang begitu muncul lagi gitu ya, muncul lagi.
Itu menunjukkan bahwa ya kebenaran ya agama ini, kebenaran Al-Qur'an, kebenaran hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan nggak terlambat ya. Kemarin itu ternyata saya baru tahu juga ketika di sekolah, ternyata di negeri kita itu ada namanya Hari Ayah ya. Masya Allah, ini saya mengucapkan selamat Hari Ayah buat para ayah yang mudah-mudahan ya selalu memberikan contoh tauladan kepada anak-anaknya, kepada generasi-generasi muda hari ini, yang mudah-mudahan ini ya menjadi ya barokah ya buat kehidupan kita dan menjadi suri tauladan ya buat generasi muda. Ini para ayah yang luar biasa gitu ya, bersemangat untuk tetap menggali ilmu, bersemangat untuk ibadah. Mudah-mudahan ini terus diikuti juga oleh para generasi muda di anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, ya, sahabat-sahabat kita dan lain sebagainya. Insyaallah. Dan ternyata hari ini juga ya kita masih mengkaji Abul Bashar, ya, bapaknya manusia. Nah, masih kita mengkaji tentang Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar, ya, bapaknya para manusia. Taib. Hari ini kita akan melanjutkan di ayat ke-38, 37, 38 dan 39 insyaallah. Ini ayat yang saling berkaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Kita coba baca terjemahan versi Depak. Mudah-mudahan ini juga menjadi arahan buat kita bahwa ya Al-Quran terjemah kita itu juga masuk tafsir ya, tafsir Al-Quran bilughati al-Indonesia. Jadi tafsir Al-Quran yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah gitu ya. Nah, dengan kita membacanya ya sedikit banyak kita bisa faham ya, faham secara garis besarnya. Fatalaqa Adam, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Lalu kemudian Allah pun menerima taubatnya. Sesungguh Allah maha penerima taubat, maha penyayang. Nah, ini. Sini tertulis ada dua kalimat, menurut sebagian mufassir adalah ucapan untuk memohon ampun, taubat. Nanti kita lihat apa bentuk kalimatnya. Kemudian kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Itu ya, bahwa Quran itu memang salihun likulli makanin wa zaman. Al-Quran itu selalu sesuai dengan segala kondisi, segala tempat ya, segala masa ya, sangat cocok nih. Kan nggak sengaja juga kita bahas ini ya, tapi bukan nggak sengaja ya, namanya takdir ini ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Adapun orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Allah, ulaika ashabun nar. Mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Nah, masyarul muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa ya, melanjutkan dari kisah tentang Nabi Adam, setelah kemudian Allah menguji ya, ujian dari Allah, ujian pertama kepada semua manusia, kepada Nabi Adam dengan digodanya manusia oleh iblis ya. Kemudian setelah tergoda dengan bujuk rayunya iblis yang ya bujuk rayunya masuk akal. Nah itu ya, hebatnya Masya Allah ya. Maka hati-hati kita juga dengan hal-hal yang masuk akal gitu ya. Kadang-kadang yang masuk akal itu bisa jadi juga menggelincirkan, apalagi yang nggak masuk akal gitu ya.
Tapi enggak juga sih, kadang syariat juga kadang enggak terbayangkan oleh kita, tapi ternyata benar gitu ya. Barangkali akal kita belum nyampe gitu ya. Apa ilmu pengetahuan kita belum sampai ke sana barangkali. Tapi masyarul muslimin rahimakumullah, fatalaqa Adam. Nah, ini yang menarik bahwa ketika Adam telah melakukan kesalahan, seperti yang pernah kami sampaikan bahwa Adam dan iblis itu punya kesalahan yang sama. Ya. Pernah tinggal di tempat yang sama. Pernah juga terusir dari surga. Kan sama ya? Kita dan iblis, manusia dan iblis, Nabi Adam dan iblis itu punya kondisi yang sama sebetulnya. Ya, sama-sama pernah tinggal di surga gitu ya. Sama-sama pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau iblis melanggarnya dengan dia tidak mau mengikuti perintah Allah berupa bersujud. Kalau Adam kesalahannya karena dia melanggar larangan yang Allah larang kepadanya. Kalau iblis itu kan melanggarnya adalah tidak mengikuti perintah. Kalau Nabi Adam melanggarnya dengan bukan mengikuti. Jadi larangan yang Allah larang kemudian dikerjakan. Nah gitu ya. Jadi melanggar larangan gitu ya. Larangan yang sudah Allah larang kemudian dia lakukan. Nah itu ya. Jadi ini juga barangkali juga jadi pengingat buat kita agar kita berhati-hati dengan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Berhati-hati betul. Kadang-kadang tadi ya, setan itu membisiki atas larangan itu dengan sesuatu hal yang benar-benar masuk akal kita gitu ya. Masuk akal kita tapi salah gitu ya. Salah. Nah ini kita harus hindari. Bedanya di posisi terakhir, ketika sudah sama-sama tinggal di surga, sama-sama terusir dari surga, sama-sama melakukan kesalahan, bermaksiat kepada Allah. Bedanya yang terakhir adalah Adam kemudian bertaubat, memohon ampun kepada Allah, mengikuti apa yang Allah arahkan kepadanya. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kemudian Nabi Adam alaihi salam diajarkan oleh Allah kalimat untuk bertaubat. Sebetulnya juga ya datang dari jiwanya Nabi Adam ya awalnya. Cuma kan Nabi Adam karena memang manusia yang pertama kali, walaupun sudah Allah ajarkan beberapa kalimat sebelumnya, tetapi untuk kalimat taubat ini ya masih asing gitu ya. Karena juga baru pertama kali melakukan kesalahan. Sehingga kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Adam bagaimana caranya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Nah, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam kalimat. Beberapa kalimat yang kalimat-kalimat itu menunjukkan ketundukan, taubat, kemudian ya pengakuan atas segala kesalahan yang dilakukan. Nah, ini juga bisa kita tiru ya. Ketika kita melakukan kesalahan, dosa, jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk ya mengakui kesalahan kita di hadapan Allah dan memohon ampun kepadanya. Itulah bukti bahwa kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada banyak manusia yang kadang sudah salah, habis itu apa biasanya? Sudah salah, dikasih tahu salah, merasa nggak salah gitu ya. Padahal udah jelas salah gitu kan, repot juga gitu ya. Dan banyak manusia kayak gitu ya. Kalau dulu kemarin di awal juga, yang hari ini juga barangkali lagi viral di ya, negeri kita gitu ya. Ada orang-orang yang melakukan kesalahan, diingatkan ia bahwa ia telah melakukan kesalahan, nggak mau tahu gitu ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard gitu, kita pernah bahas ya. Ketika dikatakan pada mereka jangan berbuat kerusakan, enak aja, saya tuh lagi buat kebaikan, gitu kan, repot kan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika dikatakan pada mereka, ya berimanlah kalian kepada Allah, beriman kepada Nabi, jangan mengolok-olok Nabi. Itu ada orang-orang yang mengolok Nabi, yuk kita sama-sama membela Nabi. Oh, enggak lah. Memang kita mau ngikuti orang-orang bodoh kayak itu? Enggak lah. Orang juga karikaturnya enggak bentuk muka Nabi kok gitu ya, Masya Allah. Nah, itu ya bahaya juga gitu ya, jangan sampai lah ya. Ini memang kadang-kadang tadi ya hal-hal yang kalau diakal-akalin ya masuk-masuk akal aja sebetulnya. Semua ya itu tadi. Ya kadang-kadang itu tadi, apalagi hari ini ya. Ya kadang-kadang ya hukum dan lain sebagainya bisa diputar balikkan. Ya gampang saja gitu ya.
Nah, ini bentuk ya ketundukan kita, kepatuhan Nabi Adam, ketundukan Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita contoh. Ya, seberapapun kesalahan kita, seberapapun besarnya salah dan dosa kita, sesungguhnya ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, gitu ya. Maha penyayang. Maka jangan takut ya, jangan takut ketika kita merasa banyak dosa kita di masa lalu, jangan takut untuk ya meminta taubat, mau bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Insya Allah apapun salah dan dosa kita, insya Allah Allah akan ampuni. Ya gitu ya. Bahkan beberapa riwayat mengatakan ya, sampai Allah itu tidak akan pernah merasa bosan terhadap doa-doa kita, terhadap apa yang kita panjatkan, terhadap taubat-taubat kita kepada Allah, sampai bahkan kadang kitanya yang ngerasa bosan sendiri gitu ya. Allah nggak akan pernah merasa bosan gitu ya mendengar doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba lihat apa sih kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Di antaranya ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an juga, di dalam surah Al-A'raf ada Rabbana, di antaranya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga mudah-mudahan doa-doa yang selalu kita munajatkan kepada Allah di setiap waktu kita ya, karena kita nggak tahu, namanya kita manusia, kadang salah, kadang lupa, kadang khilaf, kadang emosi. Dalam berbagai kondisi ya kita butuh untuk terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam riwayat diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid fi qaulihi ta'ala fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Allah mengajar kepada Nabi Adam kalimat. Qal, ini kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam adalah la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika amiltu su'an. La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau ya Allah, tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau ya Allah, amiltu su'an. Kita baca dulu doanya ya, nanti baru kita coba terjemahkan. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli innaka anta khairul ghafirin. La ilaha illa anta subhanaka amiltu su'an. Nah, jadi sampai 3 kali ini doanya, tapi ujungnya agak berbeda. Subhanaka wa bihamdika rabbi amiltu su'an wa dhalamtu nafsi farhamni innaka anta arhamur rahimin. La ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi amiltu su'an wa dhalamtu nafsi fatub alayya innaka antat tawwabur rahim. Akhrajana wa huwa al-Baihaqi fi Syu'abil Iman. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ini diantara doa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam ya, la ilaha illa anta, maha suci engkau ya Allah, subhanaka wa bihamdika, tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau ya Allah. Rabbi amiltu su'an, ya Allah aku telah melakukan dosa, kesalahan. Wa dhalamtu nafsi, dan aku telah menzolimi diriku sendiri. Jadi sejatinya ketika kita melakukan dosa dan kesalahan ya kita bukan menzolimi Allah, tapi justru kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Karena biasanya dosa, kesalahan itu justru yang susah ya bukan Allah. Allah mah nggak pernah susah dengan dosa dan kesalahan kita, enggak. Allah juga nggak rugi kalau nggak ada manusia yang beribadah kepadanya, juga enggak. Ya. Tapi justru kitanya yang rugi, kitanya yang susah di hadapan Allah. Kita yang butuh Allah. Kita butuh untuk menyembah Allah, kita butuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Adam mengakui itu. Kemudian wa dhalamtu nafsi farhamni, ya Allah rahmatilah aku, innaka anta arhamur rahimin, sungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Kemudian doa yang sama, la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika rabbi amiltu su'an wa dhalamtu nafsi ya. Yang kedua fatub alayya faghfirli, yang pertama faghfirli, ampunilah aku, sungguhnya engkau maha pengampun. Yang kedua farhamni, rahmatilah aku, sungguhnya engkau maha pemberi rahmat. Yang ketiga fatub alayya innaka anta tawwabur rahim
Ampunilah aku ya Allah, ampunilah segala dosaku karena Engkau sebaik-baik yang memberikan, yang maha penerima taubat. Nah gitu ya. Jadi ini diantara kalimat doa yang diajarkan Allah, dan hampir mirip ya sebetulnya. Doa-doa Nabi itu hampir mirip semuanya. Juga doa Nabi Nuh ketika Nabi Yunus ketika ditelan Hud paus, juga doa yang hampir mirip dengan ini ya. Doa yang mirip-mirip ya, mengakui kesalahan, mensucikan Allah, kemudian mengakui kesalahannya dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang diantara syarat taubat kan itu ya. Yang pertama mengakui kalau dia bersalah. Kan sebetulnya kadang-kadang kita tahu ya kalau kita salah. Tahu sebetulnya, cuma kadang nafsu kita itu yang mengalahkan itu, mengalahkan taunya kita. Ya, mengalahkan ya kesalahan yang kita lakukan gitu ya. Ya, entah kesombongan kita, ya, kemudian mungkin rasa jumawa kita karena merasa mungkin punya segalanya, punya harta, punya dunia, punya tahta, ya, sehingga kadang-kadang kita enggan ya untuk mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui kesalahan, kemudian yang kedua mohon ampun kepada Allah, ya, meminta ampun kepadanya. Yang ketiga ya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Itu diantara ya syarat-syarat taubat yang digariskan oleh para ulama. Nah ini ya, dan juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi ini bisa kita ikuti setiap kita, bahkan setiap hari itu Nabi Muhammad saja ya selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah setiap hari aktsar min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Itu Nabi gitu ya, beristighfar kepada Allah, mohon ampun dari segala dosa yang dilakukan. Nabi loh ya. Nabi itu padahal maksum ya, di antara sifat Nabi itu maksum. Maksum itu dosa yang lalu dan dosa yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah satu malam Nabi itu sholat sampai tawarot qadamahu, kakinya bengkak. Ya, sampai ditanya oleh istri beliau, ya Nabi, bukankah engkau itu maksum, orang yang sudah dihapuskan dosa yang telah lalu dan akan datang, kenapa kok masih sholat sedemikian beratnya gitu ya? Maka apa jawab Nabi? Afala akun abdan syakuro, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sudah diampuni dosanya justru yang menambah ya kedekatan Nabi dan juga ya ketakwaan Nabi kepada ibadah Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untungnya nggak kasih kita ya. Kalau dikasih kita gimana kan? Coba bebas gitu ya. Loh, itu terjadi kepada sahabat juga, iya, pernah terjadi gitu ya. Jadi kan sahabat yang ikut perang Badar itu kan sudah dijamin sama Nabi. Pernah satu kali itu ada sahabat perang Badar, saya nggak lupa namanya, melakukan kesalahan. Kemudian dilaporkan kepada Nabi. Apa jawab Nabi? Dia itu veteran perang Badar, udah biarin aja. Gitu. Veteran perang Badar gitu ya. Jadi kenapa ya? Karena perang Badar itu perang yang luar biasa gitu ya. Perang yang betul-betul kalau nggak benar dengan keimanan yang tinggi nggak masuk akal gitu ya. Tapi dalam Islam kadang-kadang banyak juga yang nggak masuk akal gitu ya. Kayak kemarin kita bahas di sekolah itu lagi pengen ngadakan program hafalan Quran 2 tahun selesai 30 juz, mungkin gak sih gitu ya? Saya jawab apa coba? Tenang aja, buat Al-Quran, buat Islam itu gak ada yang gak mungkin gitu. Semuanya masuk akal, walaupun kadang gak kepikiran gitu, tapi bisa aja gitu. Tapi itulah kadang dalam Islam itu ada hal-hal yang gak masuk di akal kita, tetapi barangkali ya karena ya mungkin ya ilmu kita belum sampai, atau mungkin ya pengetahuan kita belum sampai, kita belum sempat baca hadis, belum sempat menyelesaikan baca Al-Quran, sehingga barangkali ilmu kita belum sampai ke sana. Tetapi tadi banyak hal-hal dalam Islam yang nggak masuk akal tetapi terjadi gitu ya. Perang Badar itu ya salah satu contoh ya, luar biasa gitu ya, nggak kebayang gitu, Masya Allah. Nah ini diantaranya. Jadi sering-sering kita mengakui ya kesalahan kita di depan Allah dengan apapun yang kita lakukan, walaupun mungkin kita merasa benar gitu ya, tetapi ya tadallul wal khudu, menundukkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah, itu juga satu hal yang masyru', satu hal yang masyru' dalam agama. Tadi pagi ada bahasan di Masjid Muhajirin sana kan, kalau pagi itu ada bahasan fikih.
Pagi tadi masuk di bab makruhatus sholah. Bab-bab yang dimakruhkan dalam sholat diantaranya itu pakai, kalau lagi sholat itu pakai sarung aja. Itu makruh. Nah, ini pakai sarung makruh berarti ini. Oh enggak, maksudnya pakai sarung aja tapi enggak pakai baju. Gitu ya. Sah enggak sholatnya? Sah. Kan syarat minimalnya aurat buat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Dulu saya juga pas belajar itu pertama kali, pas belum sampai ke bab makruhatus sholat, saya juga bayangin kan sholat itu batas auratnya laki-laki itu sampai pusar. Berarti kalau pakai sarung aja sah ya gitu. Saya sempat berpikir dulu begitu dulu gitu ya, pas lagi bahas tentang aurat laki-laki. Berarti kalau sholat pakai sarung aja, pakai sarung atau pakai celana saja dan ditarik sampai ke atas pusar itu sah sebetulnya, cuma makruh. Nah gitu ya. Jadi sholat pakai satu pakaian itu makruh, karena ada hadis mengatakan sholatlah fi thawbaini. Kalau sholat itu minimal pakai 2 pakaian. Jadi pakai bawahan juga pakai atasan, atau kalau enggak pakai ya yang lengkap gitu ya, menutupi semua aurat dari atas sampai bawah. Nah gitu ya. Itu makruh. Nah, juga di antara yang makruh lagi adalah orang yang enggak pakai peci, yang enggak menutupi kepalanya, la yughatti ra'sahu, atau maksyufah, kepalanya terbuka. Itu juga makruh ternyata. Jadi ulama masuknya makruh, walaupun makruhnya tanzih. Tanzih itu kehilangan kesempurnaan lah ya, bukan kurang sempurnaan. Jadi kehilangan keutamaan gitu ya. Keutamaan, bukan kurang afdal ya. Ya tanzih gitu ya. Tapi di ujungnya ada illa biqasdi at-tadallul, kecuali dengan maksud merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Tapi saya juga enggak kebayang kayak gimana ya, merendahkan dengan pakai pakaian cuma camping gitu barangkali ya. Kan kalau ada mungkin sufi ya, thariqah sufiyah itu kadang ya kalau menghadap Allah dengan menunduk, merendah betul ya, seakan-akan memang kita manusia yang miskin, yang lemah, yang serba kekurangan gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biqasdi at-tadallul, dengan maksud ya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga penting. Ya, kita ketika menghadap Allah juga, walaupun kalau sholat itu kita diharuskan khudzu zinatakum inda kulli masjid, Allah mensyariatkan kepada umatnya, kepada hambanya, ketika kita mau sholat itu pakailah pakaian terbaik. Khudzu zinatakum, ambillah perhiasan ketika pergi ke masjid. Tapi bukan dalam maksud untuk pamer, untuk riya. Kalau untuk riya juga salah juga gitu ya. Gitu ya. Jadi ya antara keduanya lah gitu ya. Dalam rangka untuk juga kita menghadap Allah dengan pakaian yang terbaik gitu ya. Khuduzina, karena memang ada syariatnya, tapi juga jangan sampai pakaian itu menimbulkan kesombongan. Ya itu ya. Thawbu, pakaian-pakaian yang mengandung kesombongan. Nah, ini juga enggak boleh gitu ya. Jangan sampai. Jadi antara keduanya lah ya. Antara kita pakai pakaian terbaik dan antara jangan sampai juga kita sampai kepada kesombongan. Tetap tadallul, tetap tunduk, patuh, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Tadallul al-khudu'. Fatalaqa Adamu kalimat. Jadi setelah tadi kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah, mendapatkan kalimat-kalimat doa yang diajarkan oleh Allah kepadanya dalam rangka untuk mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan dulu, kemudian mohon ampun kepada Allah, lantas kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya Nabi Adam alaihissalam. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nah itu. Ini yang juga bisa kita ambil contoh. Kita ambil sebagai suri tauladan juga. Nah, yang model kayak gini ini sama ya, semua nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Ya. Ada kalau memang sama, syariatnya sama boleh kita lakukan. Tapi kalau syariatnya berbeda ya nggak boleh lagi. Ya. Kalau pas Nabi Adam itu ada syariat seperti ini ya, tunduk patuh pada Allah, mengakui kesalahan dosa, kemudian memohon ampun, kemudian nanti di syariat Nabi Muhammad kemudian berbeda, ya kita lakukan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena syariatnya sama, yang model ini sama gitu ya, setiap nabi itu sama, maka boleh kita lakukan. Kan yang diceritakan dalam Al-Qur'an kan ada ya kisahnya Nabi
Adam. Terus tadi Nabi Yunus juga melakukan hal yang sama gitu ya. Nabi Ibrahim juga termasuk melakukan hal yang sama gitu kan, doa dengan memohon ampun, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini boleh kita ikuti. Nabi Muhammad juga sama gitu ya. Syariatnya sama. Tunduk patuh kepada Allah, mengakui kesalahan, kemudian meminta ampun kepada Allah dari kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. Nah itu. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah melanjutkan qulna habitu minha jami'a. Kemudian Allah turunkan Nabi Adam ke dunia. Jadi ini ayatnya enggak berurutan secara makna ya, tapi begitulah kondisinya. Kadang ada yang didahulukan, diakhirkan, yaitu kondisi bahasa Al-Qur'an begitu. Karena turunnya ayat itu juga susunan ayatnya juga sesuai dengan wahyu. Jadi ketika ayat turun, ya, kemudian Nabi bersabda, taruh ayat ini setelah ayat ini sebelum ayat ini. Nah gitu. Jadi secara urutannya itu juga sesuai dengan wahyu. Walaupun kadang tadi ada yang duluan secara makna, tetapi maksudnya terakhir gitu ya. Fa qulna habitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nah, ini yang menarik. Setelah Nabi Adam kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, kemudian Allah berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, fa imma ya'tiyannakum minni hudam faman tabi'a hudaya. Nah, ini ya. Jadi petunjuk itu sudah datang sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita manusianya yang enggak mau mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi janji Allah, ketika petunjuk itu sudah datang, pelajaran itu sudah datang, ilmu itu sudah kita dapatkan, faman tabi'a hudaya, kemudian ia mengikuti petunjuk tersebut, maka kata Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun ada yang memaknakan dengan jangan takut dengan kehidupan dunia, jangan takut juga dengan kehidupan akhirat, nanti di akhirat juga jangan takut ketika kita sudah mengikuti petunjuk sesuai dengan yang sudah kita tahu, sesuai dengan arahan-arahan dari Nabi Muhammad SAW, dan juga sesuai dengan apa yang Al-Quran ajarkan kepada kita, maka la khaufun, jangan takut dengan kehidupan dunia, jangan takut juga dengan kehidupan akhirat. Walahum yahzanun, dan juga kata Allah, janji Allah, orang-orang yang mengikuti petunjuk, mengikuti hidayah, maka walahum yahzanun, tidak pernah bersedih hati. Ulama mengatakan yahzanun dimaknakan dengan yahzanun fil maut, sedih ketika menghadapi kematian. Jadi tolak belakang ya kadang-kadang ya. Kita kalau menghadapi kematian kira-kira sedih apa senang? Takut ya, Masya Allah, ngeri juga ya. Kalau udah bahas kematian kan ngeri, saya juga ngeri sebetulnya, Masya Allah, ngeri-ngeri sedap gitu. Tetapi ternyata masyarul muslimin rahimakumullah, contoh tauladan ya dari Nabi, kemudian dari para salafus salih, dari para ulama, para sahabat juga ketika menghadapi kematian justru mereka itu bahagia. Bahagianya apa? Segera ketemu zat yang dicintainya. Ya. Segera bertemu dengan zat yang dicintai, zat yang selama ini disembah. Ya. Dalam Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan hadis yang beberapa waktu sempat kita bahas, itu diantaranya ada orang-orang yang nggak takut akan kematian. Bahkan ketika ditanya ketika menjelang kematian, ada di antara mereka yang mengatakan, bagaimana aku akan takut kematian sedangkan aku sudah berpuasa Ramadan sebanyak 80 kali Ramadan. Berarti 80 tahun gitu ya. Ngapain juga aku takut mati gitu ya. Insya Allah puasa-puasa aku ya akan aku dapatkan kebaikannya, akan aku dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini udah tingkatan yang memang husnuzon, dan memang kita harusnya belajar terus untuk selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lainnya mengatakan, apakah engkau, dia mengatakan pada anaknya, wahai anakku, mungkinkah Allah akan menyusahkan bapakmu ini? Ini kata seseorang ulama yang kemudian akan meninggal. Padahal aku setiap malam, kata ulama tersebut, setiap malam aku telah menghatamkan Al-Quran selama 40 tahun.
Berapa banyak itu ya? Masya Allah, 40 tahun setiap malam. Nggak kebayang ya, Masya Allah. Itu ulama-ulama terdahulu begitu. Jadi ya mereka sudah banyak persiapannya di hadapan Allah. Kenapa mungkin kita masih ada rasa takut, rasa khawatir, rasa ngeri atas kematian? Bisa jadi karena persiapan kita belum cukup. Kayak kita mau pergi ke Jawa aja ya. Pergi ke Jawa tapi kita baru megang uang 200.000. Kira-kira berani berangkat, pede nggak mau berangkat kita? Nggak pede kita. Aduh, kira-kira cukup nggak ya gitu ya? Ya cukup buat makan aja kayaknya gitu ya. Ngompreng gitu ya, naik mobil yang bisa kita tumpangi di jalan, tapi kan nggak pasti gitu ya. Kita juga khawatir gitu ya. Apalagi pergi ke akhirat yang nggak ada batasnya, Masya Allah, gitu ya. Pergi ke dunia dalam hal dunia aja kadang kita nggak yakin gitu ya. Ketika kita ongkos kita belum cukup, apalagi pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya. Jadi memang ya patut kita untuk terus ya beribadah kepada Allah, banyak mengumpulkan bekal ya. Sungguhnya ya amal-amal kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, itulah bekal kita. Ketika kita terus jalankan dan yang kita jalankan itu sesuai dengan syariat, dengan tuntunan, yakin kepada Allah, husnuzon kepada Allah, amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan menjadi bekal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu ya. Jadi itu. Orang yang mengikuti petunjuk, kata Allah Subhanahu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak usah merasa khauf, takut, dan juga jangan bersedih hati. Khauf dari kehidupan dunia, khauf juga dari kehidupan akhirat. Jangan pernah. Yakin aja. Yakin, ini juga keyakinan, ini juga bentuk keimanan ya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun kalau para ulama itu mengarahkan kita antara khauf dan roja itu harus seimbang. Takut kepada Allah dan juga harapan kepada Allah itu harus seimbang. Kalau terlalu khauf saja akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kebanyakan roja aja, harapan kepada Allah, akhirnya semuanya dilakuin gitu ya. Allah juga Maha Pengampun gitu ya. Dosa-dosa dikit nggak apa-apa lah gitu ya, juga salah juga gitu ya. Jangan juga. Jadi antara khauf dan roja harus seimbang. Khauf takut akan azab Allah, maka kita harus selalu berhati-hati. Tapi juga rojanya apa? Harapan kita ya, optimis kita kepada Allah. Kalau dalam bahasa hadis itu husnuzon kita kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi, aku atas prasangka hambaku kepadaku. Kita harus selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Dan maka tadi semua amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama tadi mengikuti arahan dari Nabi, petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi, ya ditunjukkan oleh para ulama, insya Allah ya amal-amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi amal kebaikan. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala walladzina kafaru. Nah ini ya, tadi yang kita baca berulang tadi, walladzina kafaru. Adapun orang-orang yang kafir mengingkari petunjuk setelah datang petunjuk itu, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ulaika ashabun nar, maka orang-orang tersebut yang dia kafir, ingkar dari petunjuk Allah, kemudian dia mendustakan setelah petunjuk itu datang, setelah bukti nyata itu sudah datang, gara-garanya dua ya, malu dan fi'il apa itu? Fi'il amr apa fi'il madi? Kalau fi'il bahasa Arab itu bahasa bahasa Lampung ya. Yang satu malu, yang kedua gengsi. Gengsi malu juga ya, sombong biasanya. Dua hal ini juga yang harus kita hindari ya. Jangan sampai kita malu untuk melakukan kebaikan, malu untuk mengakui kesalahan, dan juga jangan sombong. Jangan juga nggak boleh mentang-mentang ibadah kita banyak udah saya insya Allah masuk surga, pasti sama surga, nggak boleh juga gitu ya. Saya ini orang soleh, itu nggak boleh juga gitu ya. Ya tadi antara khauf dan roja harus seimbang. Takut kita kepada Allah, harapan kita kepada Allah harus seimbang. Kapan waktunya takut, kapan waktunya berharap. Kalau lagi ibadah, yang dikedepankan adalah roja, berharap bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang-kurang sedikit, mudah-mudahan dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah gitu. Jadi gitu aja antara dua itu. Nah,
Asal jangan tadi ya, asal jangan kafir, jangan mengingkari, dan juga jangan mendustakan. Kalau itu datang bentuknya perintah, bentuknya larangan, sebelumnya kita belum tahu, kemudian kita udah tahu, walaupun kita belum siap ya, walaupun secara jiwa kita belum siap, tapi kita imani dulu pertamanya. Oh ya Allah, iya betul nih. Oh itu betul dari Nabi ya, iya. Ya sudah, saya beriman. Tapi kayaknya saya belum mampu loh, gitu ya. Jadi iman dulu pertamanya, kita yakini dulu. Jangan udah jangan kita tolak duluan gitu ya, bahaya juga gitu ya. Jadi sombong nanti kitanya, atau jadi malu tadi ya, karena malu, karena sombong, akhirnya kita nggak menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah petunjuk itu datang kepada kita. Nah, gitu ya. Ketika udah petunjuk datang, contoh suri tauladan itu datang, maka ya terimalah dengan baik, yakini bahwa itu kebaikan dari Allah dan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, walaupun kadang kita belum siap untuk melaksanakannya. Berapa menit lagi nih? Oh, 10 menit lagi. Baik, jazakallahu khair. Itu barangkali kajian kita kesempatan malam ini. Kalaupun ada yang ingin mungkin ada koreksi, ada yang salah, ada yang kurang pas, atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, disampaikan, ada yang masih unek-unek, yang kurang pas, ya dipersilahkan. Jazakumullah khair. Allah yubarik fikum. Allah yubarik fikum. Barakallah. Kita mengenal dikaitan konteksnya dengan taubat. Kita mengenal di negeri kita ini ada hal yang dilakukan secara masif terhadap tindakan represif militer katakan. Kalau di luar penjajah oke lah, kita lepaskan karena orang asing. Ini yang dilakukan oleh bangsa kita sendiri terhadap bangsa yang sendiri gitu ya. Satu, DOM di Aceh, daerah operasional militer Aceh, itu berapa ribu yang meninggal. Kemudian kasus Kalangsari di Jepara. Kemudian yang terakhir, yang tragis juga, kalau kasus di Tanjung Priok. Ya. Nah ini oke kalau yang ini jenderal TNI yang mungkin Nasrani kafir, otomatis akan dibalas di neraka jahanam nanti. Tapi yang bagi katakanlah notabene orang-orang Muslim ya. Wallahualam bagaimana tingkat tobatnya? Iya. Ini yang pertama, ini kira-kira sejauh mana itu nanti resiko konsekuensi terhadap yang bersangkutan untuk ya mungkin azab Allah kan? Karena kasusnya ribuan loh, bukan hanya betul. Kemudian yang kedua kaitannya dengan tindakan kriminalisasi ataupun persuasi terhadap ulama ya hari ini ya. Kasus Abu Bakar Ba'asyir itu dari mulai kasusnya Pak Jenderal pertama Presiden kemudian dilanjutkan ini tanpa adanya katakanlah pengadilan yang jelas. Orang ini koordinator teroris jebloskan penjara tanpa sidang ini betul. Ini notabene orang-orang Muslim yang pelakunya, artinya yang ini sampai berkelanjutan sampai sekarang tidak ada hal-hal yang prinsip yang artinya yang diinginkan disangkakan kesalahannya terhadap ulama, ini kriminalisasi terhadap ulama. Itu kira-kira kaitannya dengan ayat-ayat yang tadi Ustaz sampaikan, taubatan nasuha seperti Nabi Adam yang lakukan, taubat kemudian diampuni. Ini orang yang mungkin masih hidup, bagaimana tobat mereka gitu ya. Banyak, tapi resikonya kan yang meninggal ini menuntut nanti. Insyaallah. Allah barik fiik. Menarik ya. Bagaimana taubatnya orang yang ya bahasanya melakukan dosa besar lah gitu ya, menzolimi orang, seseorang, menzolimi orang. Kalau kita barangkali pernah ingat ada kisah dalam Islam itu ada orang yang membunuh 99 kali. Kemudian pas dia mau taubat genep 100 sampai itu malaikat itu otot-ototan. Malaikatnya otot-ototan gitu ya. Maka Allah berfirman kemudian coba diukur deket mana dia, kok dilalah itu. Ada riwayat saya pernah baca itu sebetulnya kalau diukur itu dia masih lebih dekat kepada keburukannya, masih ke tempat taubat itu masih jauh. Tapi sudah nanya
Jadi nanya ke orang yang 100 itu nggak dijawab. Wah, kamu ini nggak diterima taubatmu. Udah, kamu udah bunuh 99, matilah kamu gitu ya, barangkali gitu ya. Masuk neraka kamu pasti. Udah, nggak ada taubat buat kamu. Bunuh segala jebret, selesai. Kemudian dari 100 itu jalan lagi, dia tanya kepada orang kedua berikutnya, kemudian dijawab. Ya, kalau kamu taubat betul, datanglah ke kampung ini. Insya Allah taubat kamu diterima. Nah, kemudian dia berjalan. Belum nyampe ke sana, kemudian Allah takdirkan nyawanya dicabut. Jatah hidup di dunia selesai gitu. Sampai malaikat itu berdebat, ini orang ini belum sempat melakukan kebaikan nih. Sampai ada riwayat itu, ternyata sebetulnya itu kalau dilihat dari jauh itu diukur masih lebih dekat kepada tempat maksiatnya dia, tempat membunuh dia terakhir itu ya, ketimbang tempat yang akan didatangi. Tapi sama malaikat rahmat itu digeser. Itu digeser. Itu ada beberapa riwayat demikian, Kak. Termasuk riwayatnya ada riwayat tentang yang Nabi Musa. Nabi Musa terhadap Fir'aun. Fir'aun itu kan sudah bertobat tuh sebetulnya di Quran itu. Tapi memang ya nggak selesai tobatnya, kan nggak sampai. Itu sampai ada riwayat mengatakan malaikat Jibril itu sampai nginjek. Ya ada malaikat Jibril, siapa? Malaikat rahmat atau itu sampai nginjek si Fir'aun itu sampai dilelepin. Enak aja, udah hari terakhir kamu tobat gitu ya bahasanya gitulah gitu. Tapi ya tadi ternyata kalau orang yang memang taubatnya betul dan memang dia kan nggak tahu juga ya, kalau udah gorok kan sebetulnya kalau kayak Fir'aun kan sudah gorok ya, gorok itu udah tenggelam, kemungkinan hidupnya kecil sekali gitu ya. Tapi kalau dia seseorang kenapa yang tadi dia sudah membunuh 99 kali kemudian dia mau bertaubat, ternyata setelah diukur ternyata lebih dekat kepada kebaikan dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena memang dia nggak tahu kehidupannya itu memang sampai situ atau enggak, kan nggak tahu. Dia berusaha, dia betul-betul sedang berjalan menuju taubat gitu ya. Nah, contoh seperti ini tadi sebetulnya ya, kalau dia orang itu memang betul-betul mengakui kesalahan kemudian bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah Allah innallaha tawwabur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun nanti bagaimana dengan orang yang sudah dibunuh, apakah nanti menuntut di hadapan Allah, wallahu alam. Yang jelas secara kehidupan dunia sesuai dengan tuntunan Nabi, seberapapun dosa manusia, selama dia mau tunduk dan patuh kepada Allah, mengakui kesalahannya dan juga bertaubat kepada Allah, insya Allah seberapapun dosa besar dosa kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita semuanya. Nah, itu kemudahan dalam Islam, insya Allah demikian. Adapun nanti bagaimana di akhirat, apakah dia masih dihukum, apakah nanti dia dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang lagi dibunuh? Ya kalau pakai ayat yang lain ya masih ada sebetulnya gitu ya. Ada yang an-nafsu bin nafsi wal aina bil aini. Tapi itu ada yang mengatakan juga di dunia sebetulnya. Di akhirat kalau sudah taubat ya sudah, ya jubbu ma qablahu gitu ya. Apa-apa dosa yang telah lalu kemudian akan terhapus. Selama memang masih hayat di kandung badan, selama masih punya kesempatan, maka ya bagi orang-orang tersebut insya Allah ya akan mendapatkan kesempatan untuk taubat. Nah gitu ya. Ya dalam sejarah Nabi juga, di para sahabat juga kan ada gitu ya, orang-orang yang sudah sampai dibenci Nabi. Wahsy itu kan salah seorang yang Nabi itu sampai meninggalnya nggak mau lihat tuh muka Wahsy gitu. Walaupun dia sudah masuk Islam. Sampai dia ketika dia punya, Wahsy kan membunuh paman Nabi gitu ya. Membunuh paman Nabi bersedih betul sampai Nabi itu bersumpah nggak mau lihat mukanya. Sampai ketika Wahsy masuk Islam, dalam sirah itu Nabi nggak mau lihat mukanya. Nggak mau lihat muka Wahsy karena saking sedihnya gitu ya. Wahsy ya kemudian punya nazar, punya tekad, karena dulu ketika sebelum Islam dia membunuh orang yang paling dicintai Nabi, maka dia punya keinginan akan membunuh orang yang paling dibenci Nabi, Musailamah al-Kadzdzab. Nah gitu ya. Tapi dosanya diampuni. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diterima taubatnya. Banyak ya hal demikian. Tapi ada juga yang memang sudah Allah tutup mati kunci hatinya, dia punya kesempatan untuk taubat tapi nggak taubat. Surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Itu kan surat itu, dari turunnya surat itu sampai matinya Abu Lahab itu lama waktunya. Bahkan sampai ketemu perang Badar. Sampai orang-orang yang menghina Nabi itu, orang yang melecehkan Nabi, yang menyusahkan Nabi ketika di Mekah, ketika perang Badar itu mati semua. Kecuali Abu Lahab. Kenapa coba dia nggak mati? Nggak ikut perang dia. Tahu dia, pinter juga dia. Dia ngerti, wah ini kalau ikut perang saya mati bakal ini. Nggak ikut dia. Tapi ternyata Allah ya tetap gitu ya, azab Allah, laknat Allah karena sudah turun ayat gitu ya. Maka sampai akhir hayatnya dia nggak punya kesempatan untuk taubat.
Bahasa Quran itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jangan sampai hati kita dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, jangan sampai. Naudzubillah. Bagaimana bisa dikunci mati? Ya karena terus-terusan melakukan keburukan, tidak mau mengakui kesalahan dan tidak mau tunduk dan patuh, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Kalau dia masih punya kesempatan, masih hidup dan dia mengutarakan taubat, kemudian melakukan ibadah, insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Habis. Nah, alhamdulillah. Pas ya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjauhi amal keburukan dan terus senang untuk melakukan amal kebaikan, dan mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita baik disengaja ataupun tidak disengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.